Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini 1441 Hijriah, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah Ramadan dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir Allah turunkan di muka bumi ini, menyempurnakan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran merupakan panduan hidup manusia yang apabila kita baca tentunya memiliki keutamaan yang sangat agung. Banyak sekali keutamaan daripada Al-Quran yang bisa kita lihat pada berbagai macam sumber. Akan tetapi pada kesempatan kali ini ada 5 hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, apalagi pada bulan suci Ramadan ini, akan mendapatkan predikat manusia yang terbaik. Jadi manusia yang terbaik, kata baginda Rasulullah SAW, adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalian, sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan membelajarkannya. Oleh karena itu kemudian momentum Ramadan ini jadikan sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar Al-Quran, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, agar kemudian waktu-waktu kita di bulan Ramadan berguna dan bisa menjadi tempat untuk mendulang pahala yang banyak. Yang kedua, Al-Quran kemudian memiliki keutamaan, yaitu bisa memberikan pahala yang berlipat-lipat pada bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka akan diberikan satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karena itu jika dibacakan alif lam mim, maka berarti ada 30 kebaikan yang terkandung di dalamnya. Bayangkan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran, kita bisa membaca berjuz-juz Al-Quran, kita bisa membaca kemudian berkali-kali khatam misalnya. Berapa ayat kemudian yang kemudian kita baca, berapa huruf kemudian yang kita baca, dikalikan dengan 10 kali lipat. Tentunya merupakan suatu berita gembira bagi kita jika seandainya mampu membaca Al-Quran dengan banyak tentunya. Yang berikut bagaimana kemudian bagi mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran atau belum lancar membaca Al-Quran. Maka berupayalah kemudian menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk belajar Al-Quran. Buka kembali mungkin buku-buku pelajaran Al-Quran atau Iqra atau buku metode Wafa, metode Umi yang banyak beredar di masyarakat untuk kita pelajari di bulan suci Ramadan ini. Dan bisa kemudian kita manfaatkan juga MP3 atau video-video Al-Quran di handphone kita, di Android, di rekaman-rekaman para ulama, para ustadz dalam bacaan-bacaan yang sangat bagus. Ya, selain kemudian kita baca, kalau seandainya kita masih terbata-bata atau bahkan tidak bisa membaca, maka perbanyak waktu kita untuk mendengarkan murotal, bacaan-bacaan Al-Quran. Maka ini akan memberikan kebaikan-kebaikan pada kita juga. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan fadilah yang ketiga, yaitu syafaat pada hari kiamat. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, apalagi pada bulan suci Ramadan ini, akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumil akhir nanti. Ketika kita menghadapi pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan hakim yang tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, mengadili dengan seadil-adilnya. Maka tidak ada kemudian satu pengharapan pun kita melainkan pada amal soleh yang telah kita buat selama kita hidup. Termasuk kemudian Al-Quran yang kita baca akan datang kepada Allah SWT, memberikan kesaksian, memberikan syafaat kepada kita karena kita menjadi sahabatnya, karena kita senantiasa membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi.
baca olehmu Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ashabi, kepada sahabatnya, kepada pembacanya, dan kepada keluarganya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran memiliki keutamaan, memiliki fadilah. Yang keempat yaitu bisa menenangkan hati. Imam Syafi'i dan para ulama yang lain mengatakan bahwa sebaik-baik zikir pada bulan suci Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Sehingga jangan heran kemudian Imam Syafi'i dalam setiap bulan suci Ramadan beliau menghantamkan Al-Quran sampai dengan 60 kali. 60 kali selama bulan suci Ramadan. Kalau seandainya ada 30 hari dalam bulan suci Ramadan, berarti satu hari itu dua kali hatam. Subhanallah. Dan inilah kemudian yang tegaskan juga dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran maka akan mendatangkan kedamaian, ketenangan dalam hati-hati kita. Yang terakhir, yang kelima, Al-Quran adalah sebagai asyifa, sebagai obat. Kita yang galau, kita yang merasa dipusingkan dengan wabah corona ini, ya, kita yang dipusingkan dengan masalah ekonomi, dengan masalah keluarga yang bertumpuk-tumpuk, dengan masalah-masalah pekerjaan dan sebagainya, maka ada baiknya kemudian mengambil Al-Quran kita untuk kita baca berulang-ulang sebanyak mungkin pada bulan suci Ramadan ini, agar kemudian menjadi obat hati kita, obat pikiran kita, agar menjadi pribadi-pribadi yang tenang, yang senantiasa kemudian berdiri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.